Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Wasiat ini disampaikan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada beliau, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah bahwa Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan qala qultu ya Rasulullah murni bi'amalin yudkhulunil jannah qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'adala lahu qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'adala lahu qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala 'alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW berkata, berpuasalah kamu karena puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian aku berkata lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang bisa aku amalkan untuk memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi juga menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu berpuasalah kamu karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Kemudian aku berkata lagi yang ketiga kalinya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan yang bisa aku amalkan. Maka Nabi SAW berkata, berpuasalah kamu karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah amalan yang bisa aku lakukan agar aku amalkan dan kurutinkan hingga Allah SWT memasukkanku ke dalam surga karena amalan ini, ya, artinya dengan amalan ini Allah SWT memberikan rahmatnya dan memasukkan seseorang tersebut ke dalam surga. Maka Nabi SAW menjawab 3 kali dengan jawaban yang sama, yaitu berpuasalah kamu karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu pahalanya tanpa batas, seperti yang sama-sama telah kita ketahui bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa puasa itu untuk Allah SWT, dan Allah katakan dalam hadits qudsi, wa ana ajzi bihi, aku akan memberikan pahala puasa tanpa batas. Dan kenapa puasa itu pahalanya tanpa batas? Karena memang puasa itu identik dengan kesabaran. Orang yang puasa pasti dia sabar. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita saat ini sedang berpuasa Ramadan, ketahuilah dan hadirkanlah bahwa puasa yang kita lakukan ini Allah akan melipat gandakan pahalanya tanpa batas. Kita tidak tahu, sampai Nabi SAW sendiri pun tidak tahu lipat ganda pahala puasa itu sebesar apa dan sebanyak apa, hanya Allah yang tahu. Dari itu tugas kita adalah menjaga puasa ini dan memotivasi diri kita agar senantiasa berpuasa. Apalagi setelah Ramadan, ya, kita harapkan setelah Ramadan berlalu kita tetap saja menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Dan ketahuilah bahwasanya bukti ketakwaan seseorang kepada Allah yang paling tinggi diantaranya adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Karena puasa sunnah ini kan tidak ada yang perintahkan, artinya nggak ada yang wajibkan. Yang mau puasa silahkan, nggak juga, nggak apa-apa. Orang yang berpuasa ini tidak tahu, teman-temannya nggak tahu dia sedang berpuasa, puasa ini antara dirinya dengan Allah Ta'ala, maka sebenarnya itulah sebab kenapa Allah SWT berikan pahala puasa tanpa batas. Karena karena orang yang berpuasa ini identik dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak tahu orang dia sedang berpuasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, sampai-sampai dalam hadis disebutkan bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih cinta Allah sukai daripada aroma kasturi. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang as-saimin, yaitu orang-orang yang banyak berpuasa, terutama puasa sunnah, ya. Begitu juga dengan puasa-puasa wajib tentunya. Kalau wajib, ya, walaupun kita juga harus paham bahwa keutamaan puasa wajib itu sangat besar.
Tapi setidaknya bagaimana kita bisa merutinkan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah puasa Ramadan, ibadah puasa sunnah setelah nanti bulan Ramadan telah berlalu, karena itu adalah bagian dari bentuk ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Silakan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan apabila kita merasa ini bermanfaat silakan sebarkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala-pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.